Rasul sallallahu alaihi wasallam punya khususiyah. Beliau walaupun tidur tetap sadar. Kalau kita tidur, kesadaran kita hilang. Dan ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa keistimewaan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh para nabi ketika mereka tertidur tetap dalam keadaan sadar. Makanya dalam satu riwayat disebutkan di dalam kitab hadis, Nabi bangun dari tidurnya sholat tanpa berwudu. Sholat tanpa berwudu. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya, "Ya Rasulullah, kau tidak wudu?" Karena pemahamannya tidur membatalkan wudu. Nabi bersabda, "Ainaya tanamani walakin qalbi la yanam." Dua mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk apa? Al-khosais, keistimewaan. Khosais Rasul sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Khosaisul Kubra. Al-Khosaisul Kubra, 2 jilid. Di dalam kitab tersebut beliau menerangkan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tadi kalau tidur tidak pernah batal wudu. Karena hatinya selalu zikir. Dalam kitab syarahnya Wasail Wusul ila Syama'il Rasul, judulnya Muntahasul nama kitabnya. Ada 4 jilid kitab tersebut. Itu menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang 1 hari penuh setiap harinya itu zikir. Tidur zikir, hatinya zikir. Ngobrol zikir, karena yang beliau ucapkan wahyu, beliau ucapkan kebaikan. Diam zikir, karena diamnya Nabi itu pengambilan hukum, namanya takrir. Diamnya ilmu. Kalau kita diamnya kan bengong, melamun sana sini. Kalau diamnya Nabi itu wahyu dan ada hikmah. Nah, para ulama ketika ingin menjelaskan tentang kelebihan Rasul SAW, mereka membagi ada 5. Ada yang berkaitan tentang biografi hidup Nabi, namanya Sirah Nabawiyah, dari beliau sebelum lahir sampai beliau meninggal, namanya Sirah Nabawiyah, biografi. Ada juga yang ditinjau daripada keistimewaan fisik beliau yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, namanya khosais. Ada juga yang ditinjau daripada mu'jizatnya Nabi, namanya dalail, ilmu dalail nubuwah. Yang keempat ditinjau daripada fadail, keutamaan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namanya fadail. Dan yang kelima namanya syama'il, menjelaskan karakternya Rasulullah SAW, fisiknya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi untuk mengkaji Nabi muncul 5 ilmu, dan ini kitabnya tidak terhitung jumlahnya, banyak. Nah, di dalam keistimewaan Nabi, sebagian ulama memasukkan ke dalam mukjizat. Dan ulama memberikan istilah namanya khawarikul adat. Hal-hal yang luar biasa, yang keluar dari hukum kausalitas, hukum alam. Itu yang pertama namanya al-irhasat. Atau irhas. Irhas ini adalah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di waktu beliau lahir, atau sebelum beliau lahir, dan di waktu sebelum beliau dilantik menjadi Rasul. Jadi beda.
Rasul dan Nabi. Kalau pertanyaan menyatakan kapan Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Nabi, maka jawabannya sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum alam semesta diciptakan, Nabi sudah jadi Nabi. Kenapa? Ayat Al-Quran menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah panggil wahai Nabi, bukan wahai Muhammad, bukan wahai Rasul, bukan wahai hambaku, tapi Allah panggil apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka kapan mulai Allah salawat kepada Nabi? Di saat Nabi menjadi Nabi. Kapan itu? Kuntu nabiyya wa Adam baina ruh wal jasad. Saya sudah dijadikan Nabi ketika Nabi Adam belum menyatu ruh dan jasadnya. Ini pernyataan, coba kita analisa. Saya menjadi Nabi, kuntu nabiyya, saya menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan, dalam satu riwayat. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sudah jadi Nabi sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul, itulah di saat usia 40 tahun mendapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil telah menjadi Nabi. Kalau sudah menjadi Nabi, berarti seluruh perilaku, ucapan, perbuatan telah dijaga dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari kecil sudah dijaga. Makanya dalam kitab Ruhul Ma'ani, Al-Imam Alusi Al-Baghdadi menyatakan, Sayyidina Abu Thalib, ayahnya Imam Ali, mengatakan setiap kali Nabi Muhammad SAW makan tidak pernah lupa menyebut nama Allah. Bismillah, dari sejak kecil. Bismillah. Habis minum, Alhamdulillah. Dari kecil, Bismillah, Alhamdulillah. Sampai beliau meninggal tidak pernah lupa baca doa makan dan doa sesudah makan, baca doa minum air dan sesudah minum air, dan seterusnya. Dari kecil. Karena beliau Nabi dari kecil. Nabi. Nah, irhasat ini mulai dari Nabi sebelum lahir dan Nabi Muhammad setelah lahir dan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Ini fase namanya irhasat. Hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Contohnya, ada ulama besar Makkah namanya Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan. Ini ulama besar, mufti Haramain. Di zaman itu mufti di kota Makkah dan Madinah. Beliau punya kitab sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah. Ketika beliau menceritakan kejadian lahirnya Nabi Muhammad SAW, dalam kitab tersebut beliau mengatakan, Wulida Rasul SAW mustaqbilal kiblah. Nabi ketika dilahirkan ke alam dunia langsung menghadap ke kiblat. Mustaqbilal kiblah. Rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Wadi'a yadayhi 'alal ard, meletakkan kedua tangannya di atas tanah, posisi sujud. Makhtunan masrura, dalam keadaan sudah disunat. Masrura, tali pusat sudah bersih, terpotong. Magbudata asabi yadih musyiran bis sababah kal musabbihi biha. Dan di saat tersebut beliau dilahirkan, jari beliau genggamkan dan menunjuk satu isyarat jari telunjuk. Walaysa alaihi min agdharil wiladah syai'. Bayangkan lahir sudah bersih tali pusat, sudah disunat, kemudian posisinya sujud,
tangannya melambangkan tauhid kepada Allah, qailan, dan bisa berbicara. Kalau Nabi Isa berbicaranya wasiat, sholat, zakat. Kalau Nabi Muhammad ketika lahir berbicaranya zikir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, Allahu Akbar ya hamdan katsira, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, bukratan wa asila dalam satu riwayat. Di kitab Nurul Salam itu redaksi doanya banyak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini yang paling kuat. Nabi baca zikir itu waktu lahir. Ini yang namanya irhasat, hal yang luar biasa di luar daripada hukum kausalitas. Irhasat. Nabi ketika berjalan awan menaungi, ketika sudah mulai tumbuh dewasa, usia anak-anak, usia balik, lewat di satu gang namanya Zikakul Hajar, gang batu yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Lewat di gang tersebut, seluruh batu yang ada di samping mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lewat di situ. Lewat di pepohonan, pohon tunduk. Menghampiri hewan liar. Ketika Nabi menghampiri, jinak. Bahkan mereka tunduk sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini bukan hanya terjadi di saat Nabi menjadi Rasul. Nabi masih usia anak-anak juga banyak terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Pohon korma yang kering, tidak tumbuh buah dan daunnya. Di waktu Nabi tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Thalib, di rumah Sayyidina Abu Thalib ada pohon kering, tidak ada buahnya. Dia punya daunnya, tidak ada. Pohon korma, Nabi bersandar. Di waktu itu juga muncul daun, muncul buah, dan dimakan. Ini namanya irhasat. Itu yang pertama, hal yang luar biasa. Yang kedua namanya al-mu'jizat. Mu'jizat. Nah, kalau mu'jizat ini ketika mereka sudah diangkat menjadi Rasul. Kalau Nabi Muhammad agak berbeda dengan Nabi lain. Kalau Nabi Muhammad itu dari sebelum Allah ciptakan alam semesta sudah jadi Nabi. Kalau Nabi-Nabi lain belum. Maka ketika Nabi-Nabi lain dilantik menjadi Rasul, itu juga otomatis menjadi Nabi. Nah, ketika mereka sudah menjadi Rasul atau menjadi Nabi, peristiwa-peristiwa luar biasa itu namanya mu'jizat. Makanya Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat menyatakan arsala ruslahu bi mu'jizatin zahiratin lil khalqi bahiratin wa khassa min bainihim Muhammadan falaysa ba'dahu nabiyyu abada wa faddalahu ala jami'i man siwa fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Allah mengutus para rasul, sebutkan rasul, dengan membawa mukjizat yang jelas kepada makhluk, dan Allah mengutamakan, mengkhususkan Nabi Muhammad SAW di antara semua para nabi dan para rasul, dan tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad melebihi seluruh makhluk yang ada, karena beliau adalah orang yang memberikan syafaat di hari kiamat, dan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam nazamnya Ibnu Ruslan Zubat.